Selamat pagi adik-adik kelas 7. Salam kenal, saya dengan Pak Abi. Kali ini kita akan bertemu dalam PJJ secara online. Kali ini Bapak akan membawakan topik besaran dan satuan fisika. Nanti ada dua tujuannya. Yang pertama, menjelaskan besaran-besaran fisika lengkap dengan jenisnya. Yang kedua nanti mengkonversi beberapa satuan fisika. Kita lihat yang pertama. Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki angka, sesuatu yang dapat diukur dan memiliki angka, serta satuan. Kalau ini kemarin sudah kita bahas ya, memiliki nilai atau angka dan satuan. Besaran fisika nanti berkaitan dengan gejala-gejala yang terdapat di alam yang dapat diukur. Ada dua jenisnya nanti, satu besaran pokok, satu besaran turunan. Jadi, misalnya kalau dia besaran yang memiliki angka dan nilai satuan, misalnya suhunya 20 derajat Celcius. Nah, ini kan udah kita jelaskan, 20 itu adalah angka yang ke sini. Celcius itu adalah satuan. Nah, itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Ada dua jenisnya nanti, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran-besaran yang tidak dapat mendefinisikan satu sama lain, serta menjadi dasar untuk mendefinisikan besaran-besaran yang disebut besaran turunan. Artinya, besaran pokok itu adalah besaran yang pertama kali ditentukan, dan dia bisa menjadi dasar untuk menentukan besaran turunan. Ada 7 besaran pokok. Ada yang pertama panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk lengkap dia seperti ini. Nih, ini besaran panjang. Ini massa, waktu, arus listrik, temperatur atau suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini simbolnya. Panjang itu L, massa M, waktu T, kuat arus I. Ini huruf I besar ya. Suhu T besar, jumlah zat N. Nah, intensitas cahaya seperti ini. IV. Atau kadang-kadang delta dibuat ini ya. Ini delta. Nah, satuan SI-nya nanti akan kita pelajari itu apa itu satuan SI. Meter. Kalau dia panjang, massa kilogram, waktu itu detik atau sekon ya. Kuat arus listrik ampere, suhu itu Kelvin. Jadi bukan Celsius ya. Bukan Fahrenheit, tapi Kelvin. Jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela atau CD. Nah, ini deskripsinya. Panjang itu ternyata jangkauan satu dimensi objek. Massa ukuran ketahanan terhadap percepatan, waktu durasi suatu kejadian, sampai nanti dia intensitas cahaya, kekuatan panjang gelombang dari cahaya yang dipancarkan persatuan sudut pada. Deskripsinya atau definisinya. Seperti itu besaran pokok, jadi ada 7. Wajib kalian hafalkannya. Terus besaran turunan adalah besaran-besaran yang definisinya diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok, atau bisa dikatakan gabungan besaran pokok, gabungan satu atau dua atau lebih besaran pokok. Ini contohnya sangat banyak. Kalau tadi besaran pokok itu contohnya hanya 7. Kalau ini banyak besaran turunan ya. Kalau kita lihat dalam daftar ini hanya sebagian kecil ya contohnya nih, seperti ini. Ada luas, satuannya meter persegi, volume, satuannya meter kubik, massa jenis kilogram meter kubik, kecepatan meter per sekon. Ini satuan SI ya. SI nanti akan kita lihat satuan SI itu apa. Terus ada percepatan meter per sekon kuadrat, ada gaya Newton yang setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat, ada usaha atau energi joule yang setara dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, ada tekanan itu Pascal PA yang setara dengan
Newton per meter persegi, ada daya itu watt yang setara dengan kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3, serta momentum kilogram meter per sekon. Ini hanya sebagian kecil besaran turunan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa besaran turunan itu merupakan gabungan besaran pokok? Yuk, kita lihat slide berikutnya. Ini contoh kecepatan, ini besaran turunan. Maka untuk menentukan besaran pokoknya ini, kan kecepatan itu besaran turunan berarti terdiri dari 2 atau lebih besaran pokok. Berarti kita lihat dari satuannya. Ini. Coba kita lihat. Satuannya meter per sekon atau M per S. Meter itu kan dia satuan panjang, ya kan? Satuan SI panjang tadi ya. Sekon itu atau detik itu satuan waktu. Berarti kecepatan itu dibentuk dari besaran pokok panjang dan waktu. Berarti besaran pokoknya pembentuknya panjang dan waktu. Gampang ya? Misalnya kita lihat lagi yang berikutnya nih. Contoh massa jenis, satuannya kilogram meter kubik. Ini juga besaran turunan. Coba kita lihat. Satuannya kilogram meter kubik atau kilogram dipanjangi meter kubik ya. Kilogram itu satuan massa. Massa itu besaran pokok ya. Meter, pangkat 3 meter lagi ya, satuan panjang. Panjang itu besaran pokok. Maka otomatis massa jenis itu dibentuk dari besaran apa? Massa dan panjang. Tadi kan udah kita lihat ya, ada massa, ada panjang, waktu, kuat arus, intensitas cahaya dan jumlah zat. Nah, kita masuk yang berikutnya. Konversi satuan. Konversi satuan itu secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan menjadi satuan yang lain. Kayaknya ini sudah pernah di SD ya. Misalnya seperti ini. Contoh, 2 meter, ini sistem anak tangga ya. Mungkin nanti boleh diulangi anak tangganya. Berapa senti? 1 meter 100 senti. Berarti kalau 2 meter 2 kali 100. Benar ya? Berarti 200 senti. Berapa milimeter? 1 meter itu 1000 mili. Berarti kalau 2 meter 2 kali 1000. Berarti 2000 milimeter. Oke, ini bisa ya. 5 meter persegi. 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi. Kan tadi kalau 1 meter itu 100 cm. Kalau persegi berarti 100 kali 100 10.000 cm persegi. Berarti kalau 5 meter persegi 5 kali 10.000 50.000 cm persegi. Oke. Berapa milimeter persegi? Ini 1 meter persegi itu 1 juta milimeter persegi. Ini 1 meter itu aja kan 1000 mili. Ini 1000 mili ya. Berarti kalau persegi ya 1000 kali 1000 sejuta. Berarti kalau 5 meter persegi berarti 5 kali sejuta. Ini nanti hasilnya sama dengan 5 juta milimeter persegi. Oke. 4 kilogram berapa gram? Berarti 1 kilogram itu 1000 ya. 1000 gram. Berarti kalau 4 kilogram 4 kali 1000. Berarti 4000 gram. Itu konversi yang sering kita jumpai. Yang berikutnya. Ini yang jarang mungkin yang mulai. Kilometer per jam. Ini satuan kecepatan atau kelajuan. Kecepatan atau kelajuan kendaraannya. Bisa juga kelajuan. Berapa meter per sekon? Nih. Nah, tinggal kita lihat 1 km itu 1000. Berarti kalau 72 km berarti 72 dikali 1000 nih. 1 jam berapa sekon? Nah, ini kan berarti 1 jam 3000 sekon atau 3000 detik, atau 1 jam kan 60 menit, 1 menit 60 detik, berarti 1 jam 3600 sekon. Oke. Berarti kalau gitu 72 kali 1000 72.000 bagi 3600, coret 2 nolnya nih, ya kan? Berarti 720 dibagi 36, 72 bagi 36 2, tambahkan 1 nolnya, berarti 20 meter per sekon. Oke. Yang berikutnya 15 meter per sekon, berapa kilometer per jam?
Nah, kalau tadi 1 kilometer 1000, berarti 1 meter berapa? 1/1000 atau 0,001. Berarti 15 kali 0,001 dibagi 1 jam itu 3600 sekon. Berarti 1 sekon 1 bagi 3600. Berarti 15 kali 0,01 berarti 0,015 kali. Jadi 1 bagi 3600 dibalik dia, berarti 3600 per 1. Berarti kalau dikalikan ini 54 km per jam dia. Oke? Itu konversi satuan yang mungkin baru kalian jumpai. Yang berikutnya nih, kilogram meter kubik. Ini satuan massa jenis. Nanti akan kita lihat khusus. Ya kan? 2000 kg meter kubik berarti kilogram ke gram. Gram sentimeter kubik berapa? Kalau 1 kilogram 1000, berarti kalau 2000 2 kali 1000 berarti 2 juta gram, ya kan? 1 meter kubik itu 1000 sejuta. 1 meter kan 1010 cm. Kalau cm persegi 10 kali 1 meter itu 100. 1 meter kan 1 meter itu 100 cm ya. Berarti kalau 1 meter persegi berarti 100 kali 100 berarti 10.000 cm persegi. Kalau 1 meter kubik ya berarti tambah lagi 2 nolnya, berarti sejuta dong. Oke, cm persegi. Berarti ini dibagi sejuta. Berarti 2 juta dibagi sejuta, coret ini 36 nolnya, ini 0. Berarti 2 per 1 berarti 2 gram per centimeter kubik. Yang berikutnya 4 gram per centimeter kubik. Berarti kalau 1 kilogram 1000 berarti 1 gram itu 1/1000 atau 0,01. Berarti 4 kali 0,01 itu ini. Ini berarti 0,004 sebenarnya. Dibagi 1 cm kubik yaitu 1/1000 atau 0,00001. Nah, coret 2 nolnya nih, coret 2 nolnya nih. Jadi berapa ini? 0,4 dibagi 0,0001. Ini dikali berapa supaya bulat ini? 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10.000. 10.000 ini kali 10.000 berarti jadi berapa? Ini jadi sekali 10.000 jadi 4.000 dong. Ya kan? 4.000. Yang ini kali 10.000 10, 100, 1000, 10.000 jadi 1 kan? Berarti hasilnya ini 4.000 kg meter kubik. 1 mm kubik itu 1 cc darah ya. Oke, itu hanya konversinya. Itu konversi yang mungkin agak baru kalian lihat ya. Yang berikutnya, apa sih satuan internasional ini? SI. Mengapa satuan internasional itu digunakan sebagai standar satuan di dunia? Ini jawabannya ini. Karena satuan internasional itu adalah satuan yang telah disepakati secara internasional. Nah, boleh nggak satuan yang tidak, yang misalnya kalau satuan suhu Kelvin, satuan SI-nya, boleh nggak Celsius atau Fahrenheit? Boleh. Tapi kalau secara internasional atau ada pertemuan-pertemuan secara internasional harus menggunakan satuan internasional atau SI. Contoh gini, massa jenis atau density itu adalah kerapatan zat yang memiliki satuan SI-nya kilogram meter kubik ya. Jika satuan massa jenis dalam gram per centimeter kubik, maka ini harus kita ubah ke satuan SI yaitu kilogram meter kubik. Misalnya 0,2 gram per centimeter kubik berapa kilogram meter kubik. Ini satuan SI-nya. Caranya berarti 1 kilogram 1000 gram. Berarti 1 gram itu 1/1000 atau 0,001. Berarti 0,2 dikali 0,001 dibagi 1 cm kubik itu 1/1000 atau 0,00001. Oke? Nih. Nah, ini kalau dikali ini hasilnya. Ini dibagi 0,00001. Nah, coret 3 nolnya nih. Berarti menjadi 0,2 ini.
Ini jadi 0,123 001 ya. Gampang ya. Terus nanti ini supaya bulat yang 0,01 ini 0,001 ini dikali 1000 ini. Ini kalau dikali 1000 hasilnya 1 ini. Berarti juga harus dikali 1000. 1000 kali 0,2 200. Ini kan hasilnya 1 per 1. Maka hasilnya 200 kg meter kubik. Atau nanti ada cara cepatnya seperti ini. Gram per sentimeter kubik berubah ke kilogram meter kubik, cukup dikali 1000 nih. Dikali 1000. Sementara kilogram meter kubik ke gram itu cukup dibagi 1000. Jadi kalau misalnya 0,2 gram per sentimeter kubik ke kilogram kali 1000 lah ini. Berarti berapa? 2200 ya kilogram meter kubik. Oke, seperti itu kira-kira konversi, beberapa contoh konversi ya satuan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih anak-anak kelas 7. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi.